Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang saya hormati Ibu Deli Novianti selaku dosen pengampu mata kuliah strategi operasi. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nuriski dengan NPM 2001 2010 083. Saya dari UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Nah, pada pertemuan kita kali ini, saya ingin membuat video pembelajaran untuk membantu teman-teman dalam memahami materi strategi operasi dan juga sebagai ujian akhir semester saya di semester 4 ini. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pengembangan produk dan layanan serta aplikasi perumusan dan implikasi strategi operasi. Nah, teman-teman semua, untuk lebih jelas dan detailnya, mari kita simak video pembelajaran ini. Let's go! Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengembangan produk dan layanan serta organisasi dalam perusahaan. Nah, dalam pembahasan kita kali ini terdapat 5 subbab teman-teman. Yang pertama, hubungan inovasi, kreativitas dan desain. Yang kedua, mengembangkan produk dan layanan dan mengembangkan proses. Yang ketiga, pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Yang keempat, perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Oke, yang pertama yaitu hubungan inovasi, kreativitas, dan desain. Mereka ini memiliki arti yang serupa tetapi beda gitu ya. Jadi kayak tumpang tindih sampai batas yang nggak menentu dan jelas mereka ini satu sama lain terkait. Jadi kayak Peter Drucker juga pernah menyebutkan bahwa informasi itu perubahan yang menciptakan dimensi kerja baru. Tetapi perlu dicatat bahwa ide inovasi itu lebih luas dan lebih lengkap daripada penemuan. Ini menyiratkan kayak tidak hanya ide baru, tetapi proses mengubah ide menjadi sesuatu bagi pelanggan, pemilik, dan keduanya. Inovasi itu kayak dipengaruhi dan dikelola dengan banyak hal. Tetapi ada satu unsur yang sangat penting yang menjadi pusat inovasi, yaitu kreativitas sebenarnya. Lah, buat teman-teman tahu, kreativitas itu kayak kemampuan untuk bergerak, melampaui ide-ide, aturan atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Jika kreativitas itu sesuatu yang penting dalam inovasi, maka ini diperlukan proses yang mengubah ide inovasi menjadi suatu hal yang konkret yang disebut dengan desain. Nah, inovasi itu kayak menciptakan ide baru dan desain membantu dalam praktek. Sedangkan desain itu kayak menggambarkan tampilan, pengaturan, dan cara kerja sesuatu. Sebuah desain itu harus memberikan solusi yang akan bekerja dalam praktek. Yang kedua, yaitu mengembangkan produk dan layanan dan mengembangkan proses. Mengembangkan proses itu kayak memanfaatkan teknologi atau metode proses baru akan berimplikasi kayak pada pengembangan produk dan layanan di masa depan. Perkembangan yang sukses seringkali memiliki sejarah pengembangan produk dan jasa dan proses. Nah, mengelola tumpang tindih yang tadi antara pengembangan produk dan proses memang sulit sih gitu, kayak untuk menguraikan produk layanan dari proses yang menghasilkannya. Proses yang mengembangkan layanan baru tahu bahwa mereka itu harus mengembangkan proses baru secara bersamaan. Tetapi karena pengembangan produk dan pengembangan proses bukanlah hal yang sama, bukan berarti keduanya tidak boleh tumpang tindih. Faktanya, salah satu tren yang lebih penting dalam desain produk adalah upaya besar yang baru-baru ini dilakukan untuk mengelola tumpang tindih. Ada 2 alasan. Yang pertama, itu desain produk memiliki pengaruh besar pada biaya pembuatannya. Yang kedua, cara pengelolaan tumpang tindih itu antara pengembangan produk dan proses memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi proses pengembangan itu sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Gimana sih maksudnya gitu? Kayak pengembangan produk dan layanan itu
di sini tuh kayak bagian dari pengembangan dan area pengambilan keputusan organisasi, karena pengembangan produk dan layanan jelas penting teman-teman untuk pengembangan strategi organisasi. Dan tujuan kinerja generik kualitas, kecepatan, dan ketergantungan, fleksibilitas dan biaya dapat digunakan untuk menggambarkan dampak produk dan layanan baru atau yang dimodifikasi di pasar. Untuk mencapai produksi, desain produk dan layanan yang kompetitif, sumber daya dan proses yang digunakan untuk mengembangkannya sendiri perlu diatur sesuai dengan operasi lainnya. Nah, ini kita masuk ke tahapan-tahapan perkembangan. Jadi ada 6 tahapan teman-teman semua. Yang pertama itu pembuatan konsep, penyaringan konsep, desain awal, evaluasi dan peningkatan desain, pembuatan prototip dan desain akhir, serta mengembangkan proses operasi. Masuk yang keempat, yaitu perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Jadi, kayak untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan, ini tuh dengan menilai kinerjanya dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya. Kualitas pengembangan produk dan layanan. Kayak kualitas persyaratan pasar adalah kemampuan output dari proses perkembangan produk tadi atau layanan desain akhirnya lah gitu, untuk memenuhi persyaratan posisi pasar yang diinginkan perusahaan. Yang kedua tuh kecepatan pengembangan produk dan layanan. Nah, pengembangan produk dan layanan yang cepat telah menjadi norma di banyak industri, memaksa perusahaan untuk menangkap imajinasi pasar dengan seringnya memperkenalkan penawaran baru. Yang selanjutnya yaitu ketergantungan pengembangan layanan produk. Keterlambatan jadwal pengembangan dapat memperpanjang waktu pengembangan. Nah, kurangnya ketergantungan menambah ketidakpastian proses pengembangan. Dengan manajemen proyek yang profesional dapat membantu mengurangi ketidakpastian dalam proses pengembangan. Yang selanjutnya itu kayak fleksibilitas pengembangan produk dan layanan. Fleksibilitas dalam pengembangan produk dan layanan baru adalah kemampuan proses pengembangan untuk mengatasi perubahan eksternal dan internal. Biaya pengembangan produk dan layanan. Nah, biaya pengembangan produk dan jasa layanan ini sebenarnya tuh secara konvensional dianalisis dengan cara yang mirip dengan biaya produksi barang dan jasa layanan yang sedang berlangsung. Gitu teman-teman. Nah, yang kelima, terakhir dari bab 9 ini yaitu perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Proses pengembangan itu apa sih? Jadi kayak layanan yang dibuat dan bekerja dengan pengetahuan untuk kepentingan pelanggan. Seluruh etos pengembangan produk dan layanan itu merupakan untuk mengantisipasi kebutuhan pasar secara luas dan berusaha membawa ide ke pasar sedini mungkin. Nah, yang selanjutnya itu melibatkan pemasok dalam pengembangan. Maksudnya gimana sih? Jadi, sifat hubungan dengan pemasok jasa desain produk atau jasa tidak sama dengan ketika pemasok menyediakan produk atau jasa secara berkelanjutan. Saya kasih contoh ya biar jelas. Jadi, semisal produsen komponen diminta oleh pelanggan untuk merancang bagian baru dan menyediakan layanan daripada membuat produk fisik. Gitu teman-teman. Yang selanjutnya melibatkan pelanggan dalam pengembangan. Nah, gimana sih maksudnya? Jadi, jenis pelanggan itu yang berbeda-beda memiliki potensi untuk memberikan jenis informasi yang berbeda juga teman-teman. Pengguna baru dapat menentukan fitur produk dan layanan yang lebih menarik. Mereka yang telah beralih ke penawaran pesaing dapat mengungkapkan masalahnya. Itu bisa menjadi solusi untuk kita, gitu. Nah, selanjutnya teknologi pengembangan produk dan layanan. Salah satu perubahan yang signifikan dalam pengembangan produk dan layanan adalah semakin pentingnya teknologi proses dalam proses pengembangan. Teknologi proses itu memungkinkan untuk bekerja melalui pengalaman menggunakan layanan atau produk dan belajar lebih banyak tentang bagaimana sih mungkin beroperasi dalam praktek. Selanjutnya yang terakhir adalah teknologi manajemen pengetahuan. Apa sih teknologi manajemen pengetahuan? Jadi teknologi pengembangan ini adalah kayak untuk membantu sebenarnya teman-teman untuk mengurangi dampak ketidakpastian tadi dan kompleksitas. Teknologi simulasi memungkinkan pengembang untuk mengurangi ketidakpastian mereka sendiri tentang bagaimana produk dan layanan akan bekerja dalam praktik. Teman-teman,
Masih semangat kan dalam menyimak video pembelajaran ini? Nah, kalau di awal tadi materi yang pertama yaitu tentang pengembangan produk dan layanan serta organisasi dalam perusahaan, kita udah bahas dengan secara rinci beserta dengan subbabnya. Nah, untuk materi yang kedua yaitu membuat, memahami, dan mengaplikasikan perumusan dan implementasi strategi operasi. Nah, lalu di bab ini ada materi apa aja sih? Oke, yang pertama itu ada merumuskan strategi operasi dan serta peran keselarasan. Yang kedua, memanfaatkan keselarasan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menganalisis yang digunakan untuk formulasi serta kemampuan yang harus diberikan untuk melakukan analisis. Yang keempat itu, tantangan untuk perumusan strategi operasi. Dan yang terakhir, kapan proses perumusan selesai. Nah, teman-teman, kita masuk ke subbab yang pertama yaitu merumuskan strategi operasi. Apa sih perumusan strategi operasi? Jadi gini teman-teman, perumusan strategi operasi merupakan proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Nah, perumusan strategi operasi itu tidak seperti manajemen operasi sehari-hari. Merumuskan strategi operasi kemungkinan hanya merupakan kegiatan sesekali teman-teman. Nah, perumusan strategi operasi juga bisa diartikan sebagai sebuah proses yang secara formal menyelesaikan tujuan strategis organisasi total. Biasanya strategi bisnis untuk tujuan tingkat sumber daya atau juga menggunakan tujuan kinerja operasi sebagai perangkat terjemahan untuk penyelarasan antara tujuan pemosisian pasar dan strategi operasi. Bisa juga menilai keselarasan itu melalui penilaian kepentingan relatif dari tujuan kinerja operasi dalam hal preferensi pelanggan dan kinerja yang dicapai biasanya dibandingkan dengan tingkat kinerja pesaing. Nah, dengan kata itu dapat disimpulkan merumuskan strategi operasi pada dasarnya itu tentang cara gimana biar berbeda untuk menyelaraskan rencana kegiatan dan tujuan. Nah, selanjutnya itu adalah peran keselarasan. Apa sih peran keselarasan itu? Jadi, ketika keselarasan tercapai, pelanggan perusahaan tidak membutuhkan atau mengharapkan tingkat kinerja operasi yang tidak dapat dipasoknya. Perusahaan juga tidak memiliki kekuatan operasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau tetap tidak bereksploitasi di pasar. Nah, proses perumusan strategi operasi itu tujuannya untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Paling umum itu perusahaan memulai dengan persyaratan pasar mereka dan kemudian menyelaraskan sumber daya untuk mencocokkannya. Nah, peran operasi itu apa sih? Jadi peran operasi adalah untuk mendukung keputusan pasar yang telah ditentukan sebelumnya. Pendekatan alternatif gimana? Jadi pendekatan alternatifnya adalah agar operasi menganalisis sumber dayanya dan kemudian mencari peluang pasar yang selaras dengannya. Tetapi dalam praktiknya hal ini sulit dilakukan teman-teman semua. Semua bisnis memiliki pasar. Mereka mungkin tidak selalu dipahami dengan baik dan bisnis mungkin tidak pandai mengidentifikasi bagian mana dari pasar yang coba dilayaninya. Tetapi bagaimanapun semua bisnis memiliki gagasan tentang persyaratan dari pasar mereka. Namun tidak setiap bisnis memahami kemampuan operasinya dan banyak yang mungkin tidak memiliki kemampuan khas teman-teman. Dan sementara kami terus menekankan pentingnya memanfaatkan kemampuan operasi ke pasar. Ini mengandaikan bahwa bisnis memiliki beberapa kemampuan operasi yang layak dimanfaatkan. Nah, untuk yang kedua yaitu memanfaatkan keselarasan dari waktu ke waktu. Waktu ke waktu. Jeffrey William itu menerbitkan sebuah studi tentang pola keberlanjutan di berbagai industri. Dia mengusulkan model yang mengklasifikasikan keunggulan berbasis kemampuan menurut seberapa cepat mereka dapat diduplikasi. Siklus lambat. Produk dan layanan mencerminkan posisi sumber daya yang sangat terlindungi dari tekanan persaingan dengan mekanisme yang tahan lama dan bertahan lama. Siklus standar, produk dan layanan mengeksploitasi sumber daya yang kurang terspesialisasi dan oleh karena itu menghadapi tingkat tekan peniruan sumber daya yang lebih tinggi. Siklus cepat. Produk dan layanan menghadapi tingkat tekanan peniruan sumber daya yang tertinggi. Implikasi bagi manajemen bisa tampak
kontraintuitif untuk manajer operasi yang biasa menekankan kecepatan dan efisiensi sebagai tujuan strategis utama, yaitu menentukan kecepatan yang tepat untuk inovasi, siklus sumber daya yang harus mempengaruhi diversifikasi, dan perhatikan shift waktu siklus. Keberlanjutan strategis, jalur pengembangan yang paling sukses dan tampaknya bebas masalah mencakup waktu ketidakcocokan antara sumber daya dan persyaratan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan statis, itu mekanisme statis untuk mencapai keberlanjutan berkaitan dengan mencegah pesaing yang menyerang posisi pasar dan sumber daya yang ada daripada mencoba pindah ke posisi yang sama sekali baru. Nah, pendekatan dinamis yaitu jalur pengembangan yang paling sukses dan tampaknya bebas masalah mencakup waktu ketidakcocokan antara sumber daya dan persyaratan. Nah, yang ketiga yaitu analisis yang digunakan untuk formulasi. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan pasar. Menganalisis kebutuhan pasar digunakan untuk mengeksplorasi banyak model praktis yang ada untuk membantu para praktisi menilai persyaratan pasar. Yang kedua, menganalisis kemampuan sumber daya operasional. Nah, teman-teman, dalam menganalisis kemampuan sumber daya operasional, mungkin akan terjadi kesulitan untuk menganalisis lingkungan eksternalnya. Meskipun tersedia secara luas, alat dan teknik praktis yang dirancang untuk membantu proses ini. Tetapi, bahkan lebih sulit lagi untuk menganalisis bagian dalam organisasi hal ini dikarenakan aspek perumusan strategi tidak didukung oleh banyak kerangka kerja praktis. Namun faktanya, alat manajemen strategi yang diterapkan secara luas adalah analisis SWOT dengan beberapa petunjuk umum. Pertama, tetap singkat. Halaman analisis biasanya tidak diperlukan. Yang kedua, kaitkan kekuatan dan kelemahan sedapat mungkin dengan faktor kunci keberhasilan. Ketiga, kekuatan dan kelemahan juga harus dinyatakan dalam istilah kompetitif jika memungkinkan. Menjadi baik dalam sesuatu memang meyakinkan, tetapi lebih relevan untuk menjadi lebih baik daripada kompetisi. Yang keempat, pernyataan harus spesifik dan menghindari kelembutan. Tidak ada gunanya menyatakan ide yang diyakini semua orang. Yang kelima, analisis harus membedakan antara di mana perusahaan ingin berada dan di mana sekarang. Kesenjangan harus realistis. Realistis itu penting tentang kekuatan dan kelemahan organisasi sendiri dan organisasi kompetitif. Selanjutnya kita akan membahas kemampuan yang harus diberikan untuk melakukan analisis. Nah, teman-teman, menganalisis kekuatan dan kelemahan itu merupakan titik awal untuk memahami sumber daya. Tantangan berikutnya adalah memahami kemampuan yang mungkin mereka wakili. Ide kapabilitas ini sangat penting untuk memahami bagaimana strategi operasi dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Tetapi gagasan tentang kemampuan operasi bukanlah gagasan yang mudah. Analisis dan implementasi praktis yang didasarkan pada konsep yang begitu membingungkan. Karenanya tidak selalu mudah, namun dimungkinkan untuk menyoroti sejumlah masalah kritis. Berikut diantaranya yaitu definisi, tingkat agregasi dalam bagaimana kemampuan didefinisikan, kemampuan mengartikulasikan, banyak literatur kompetisi dan kapabilitas secara teratur, konsekuensi praktis, dan mengidentifikasi kemampuan. Nah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tantangan untuk perumusan strategi operasi. Nah, di materi yang keempat ini, dalam sistem yang kompleks, ada sumber daya dan proses tertentu yang cenderung mencegah adaptasi atau inovasi daripada memungkinkannya. Atau dengan kata lain, organisasi tunduk pada berbagai kekuatan inersia. Inersia itu apa sih? Gitu kan? Inersia adalah kecenderungan untuk melanjutkan dalam keadaan yang sama atau untuk menolak perubahan. Nah, gaya inersia itu perlu dipahami jika dampak negatifnya ingin diatasi. Jika kita mengeksplorasi dampak dari tingkat keberhasilan tinggi, kita dapat melihat sejumlah masalah struktural spesifik yang dapat meningkatkan potensi tingkat inersia. Misalnya, satu, profil sumber daya operasi.
Nah, setelah investasi dilakukan dalam aset berwujud atau tidak berwujud, ini pasti mempengaruhi pengambilan keputusan selanjutnya. Ini cukup jelas bagaimana aset tertentu didedikasikan untuk tugas tertentu dan tidak mudah dialihkan, tetapi lebih luas, seluruh profil strategi operasi organisasi dapat menciptakan kekuatan inersia. Yang kedua yaitu bias investasi. Operasi akan cenderung berinvestasi lebih jauh dalam sumber daya atau kebutuhan tersebut. Persimpangan yang terbukti berhasil mengingat basis sumber daya yang terbatas untuk dimanfaatkan. Aspek lain dari operasi dapat dengan mudah mengalami pengabaian komparatif. Yang ketiga itu adalah sejarah. Organisasi menjadi dibatasi oleh sejarah mereka sendiri setelah sistem dan prosedur dan cara kerja ditetapkan menjadi sulit dan mahal untuk mengubahnya. Lalu yang keempat yaitu struktur organisasi atau kekuatan politik. Kekuatan politik memiliki pengaruh yang sangat besar gitu. Jadi dalam semua operasi ada manajer individu dan kelompok berpengaruh yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya dengan prioritas, pendapat, dan nilai yang berbeda. Nah, untuk materi yang kelima atau yang terakhir adalah kapan sih proses perumusan selesai? Nah, matrik ini bisa bertindak sebagai daftar periksa untuk memastikan bahwa organisasi telah cukup komprehensif dalam mempertimbangkan berbagai aspek operasinya. Kita dapat menggunakan untuk mempertanyakan, mengembangkan, dan bahkan merumuskan strategi dalam hal matrik strategi operasi. Proses perumusan berusaha memastikan bahwa strategi operasi 1. Menjelajahi apa artinya strategi operasi menjadi komprehensif, memastikan ada koherensi internal antara area keputusan yang berbeda, memastikan bahwa keputusan yang diambil sebagai bagian dari proses strategi operasi sesuai dengan prioritas yang sesuai untuk setiap tujuan kinerja. Yang keempat, menyoroti persimpangan sumber daya atau persyaratan mana yang paling kritis sehubung dengan prioritas keuangan dan persaingan organisasi yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah mencapai keselarasan. Oke, yang pertama ada comprehensiveness. Kelengkapan adalah langkah pertama yang penting dalam upaya mencapai keselarasan operasi. Correspondence, strategi yang ditempuh di setiap area keputusan harus mencerminkan prioritas sebenarnya dari setiap tujuan kinerja. Misalnya, jika pengurangan biaya adalah tujuan organisasi utama untuk suatu operasi, maka keputusan investasi teknologi prosesnya mungkin salah terhadap pembelian peralatan off the shelf dari pemasok pihak ketiga. Criticality. Selain kesulitan untuk memastikan koherensi antara bidang keputusan, ada juga kebutuhan untuk memasukkan prioritas keuangan dan persaingan. Penilaian tepat persimpangan mana yang sangat kritis, sangat pragmatis yang harus didasarkan pada keadaan khusus dari strategi operasi perusahaan individu. Hal ini dapat dilakukan untuk semua tujuan kinerja dengan lebih menekankan pada tujuan yang memiliki prioritas tertinggi. Umumnya ketika disajikan dengan kerangka kerja seperti matriks strategi operasi, eksekutif dapat mengidentifikasi persimpangan yang sangat signifikan dalam mencapai keselarasan. Koherensi adalah ketika pilihan yang dibuat di setiap area keputusan tidak menarik operasi ke arah yang berbeda. Semua bidang keputusan melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mempromosikan tujuan kinerja tertentu. Masalah utama dalam mencapai koherensi adalah bahwa begitu banyak keputusan dibuat yang memiliki dampak strategis sehingga relatif mudah untuk membuat keputusan yang secara tidak sengaja menyebabkan kehilangan koherensi. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh kasus atau contoh dari perusahaan yang relevan dalam materi yang telah kita bahas. Jadi di sini saya akan mengambil sebuah perusahaan PT Garuda yang semua sudah pada tahu ya teman-teman. Jadi PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan BUMN. Nama Garuda digunakan dan disadur dari nama burung tunggangan Dewa Wisnu dalam legenda pewayangan. Pada tahun 2007, maskapai ini bersama dengan maskapai Indonesia lainnya termasuk anak perusahaan Garuda Indonesia yaitu Citylink dilarang terbang memasuki wilayah Eropa dikarenakan tidak terpenuhnya faktor keselamatan yang ditetapkan oleh regulator lokal di kawasan tersebut. Setahun kemudian, maskapai ini menerima sertifikasi dari IATA yang menunjukkan bahwa Garuda Indonesia telah memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional.
Pada tanggal 5 Maret 2014, Garuda Indonesia resmi bergabung dengan Aliansi Penerbangan SkyTeam sebagai anggota ke-20 yang peresmiannya berlangsung di Denpasar, Bali. Dan mulai sejak itulah, Garuda Indonesia melayani rute mulai dari Jakarta Amsterdam hingga Jakarta ke London. Pada tanggal 11 Desember 2014, bertepatan dengan mundurnya Direktur Utama Garuda Indonesia, Emir Syah Sattar, Garuda Indonesia mendapat anugerah penghargaan sebagai maskapai bintang 5 dari Skytrax dan menjadi anggota 8 maskapai dunia yang mendapat penghargaan tersebut. Bahwa kita telah ketahui bersama beberapa kejadian yang dialami oleh PT Garuda Indonesia yang sangat berdampak pada perusahaan BUMN tersebut. Salah satu diantaranya nilai saham PT Garuda yang relatif turun sepanjang tahun 2019. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat Garuda Indonesia tuh udah perusahaan maskapai penerbangan nasional dan tertua di Indonesia yang selalu menjadi contoh buat maskapai-maskapai lainnya seperti Lion, AirAsia, dan lain sebagainya. Garuda Indonesia juga sudah dikenal di kalangan internasional, bahkan beberapa kali mendapatkan penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, dengan demikian kita akan membahas tentang perumusan strategi pengembangan berdasarkan analisis SWOT, implementasi strategi, dan sampai dengan evaluasi dan pengendalian dari PT Garuda Indonesia. Masuk ke perumusan strategi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Yang pertama itu adalah visi dan misi. Jadi visinya PT Garuda Indonesia yaitu menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Dan misinya sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Lalu tujuan. Nah, tujuan dari PT Garuda Indonesia, 1. Menjadi tuan rumah di dalam negeri atau penerbangan domestik dan mampu berkompetisi setara dengan perusahaan penerbangan internasional lainnya. Yang kedua, menjadi leading carrier dalam penerbangan dalam negeri dan flag carrier dalam penerbangan internasional. Lalu yang ketiga, menjadi usaha yang bergerak di bidang consumer service. Nah, yang selanjutnya itu strateginya. Apa sih yang dilakukan oleh PT Garuda? Jadi yang pertama itu ada Garuda Indonesia secara konsisten meningkatkan standar layanan untuk menjadi maskapai dengan layanan kelas dunia. Lalu yang kedua, meluncurkan berbagai inisiatif. Yang ketiga, menargetkan ketepatan penerbangan, on time performance. Lalu kita akan bahas strategi pengembangan PT Garuda Indonesia berdasarkan analisis SWOT dan SO dulu. Itu PT Garuda Indonesia Tbk harus memaksimalkan program bantuan dana dari pemerintah untuk memulihkan kondisi keuangan perusahaan sekaligus untuk mempertahankan nama besar perusahaan. Yang kedua dari segi ST, PT Garuda Indonesia harus meningkatkan fasilitas dan pelayanan prima demi menghadapi kompetitor penerbangan. Lalu yang ketiga WO, dengan adanya program bantuan keuangan dari pemerintah kepada PT Garuda Indonesia Tbk, maka hal ini dapat juga digunakan untuk meningkatkan kompetensi SDM perusahaan. Lalu yang terakhir WT, Garuda Indonesia Tbk dapat menekan biaya operasional dengan tetap menjaga kualitas agar mampu bersaing di dunia penerbangan, teman-teman semua. Nah, setelah kita membahas strategi pengembangannya, lalu kita akan membahas implementasi strateginya. Yang pertama, untuk meningkatkan standar layanan kelas dunia, Garuda Indonesia memiliki nilai-nilai dasar yaitu tepat waktu dan aman tentang produk, cepat dan tepat tentang prosesnya, bersih dan nyaman tentang pembangunan, serta andal, profesional, dan siap membantu tentang stafnya. Lalu yang kedua, untuk meluncurkan berbagai inisiatif dalam memperluas network coverage, yaitu dengan mendatangkan pesawat-pesawat baru dan membuka rute-rute penerbangan baru. Yang ketiga, Garuda Indonesia berusaha melakukan penerbangan dengan tepat waktu. Artinya, penerbangan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Atau bahasa kerennya no delay, teman-teman semua. Oke teman-teman, ini yang terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian.
Evaluasi strategi dilakukan dengan menilai tingkat pelayanan perusahaan. Garuda Indonesia mempunyai pelayanan yang memuaskan. Ini didukung dengan adanya konsep Garuda Indonesian Experience yang menyajikan aspek-aspek terbaik dari Indonesia kepada penumpang. Mulai dari saat reservasi penerbangan hingga tiba di bandara tujuan. Para penumpang akan dimanjakan dengan pelayanan yang tulus dan bersahabat yang menjadi ciri keramahan Indonesia. Alat ukur selanjutnya adalah pangsa pasar perusahaan. Peningkatan pangsa pasar perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan mampu memperluas positioningnya dan jangkauan ke konsumennya. Kinerja Garuda Indonesia dapat dikatakan sudah baik, didukung dengan staf-staf yang memiliki kemampuan yang handal dan berkualitas. Selain itu, standar Garuda Indonesia sudah sesuai dengan standar internasional, seperti pada visi Garuda Indonesia yang ingin menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia. Nah, gimana? Penjelasan tadi sudah disampaikan dengan jelas kan guys? Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat dan membantu kalian dalam proses belajar ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di lain pertemuan. Saya Lutfi Nurizky izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.